Kamis, 30 Mei 2024. Kepala Penerangan Kodam Jaya bertamu ke markas PWI Jaya. Kolonel Infantri Dekirayu Syahputra dan Kesit Budi Handoyo saling berbagi cindera mata. Saling menginspirasi untuk kemajuan pers Indonesia. Kolonel Infantri Dekirayu Syahputra bertatap muka dengan Kesit Budi Handoyo. Keduanya sama-sama orang komunikasi, mengelola arus informasi publik melalui media. Dan, percakapan kedua sosok itu, dimulai dengan topik pangan, urban farming. Kami mungkin Bang dalam program ini juga mengajak kepada rekan-rekan sekalian, tidak hanya berbicara dunia jurnalistik, harus kita pikirkan yang lainnya. Wartawan, kalau dia tidak punya dukungan dana yang kuat, otomatis akan melenceng, sama kayak TNI. Nggak dikasih gaji yang cukup, pasti dia cari sampingan, decking dia. Nah, kesana kemari, kesana kemari. Nah, ini juga yang kami sampaikan. Angkatan Darat punya program kali ini adalah urban farming. Angkatan Darat punya program kali ini adalah ketahanan pangan. Mungkin dari PWI Jaya punya lahan Bang yang bisa kita olah bersama. Ayo. Cakep. Bisa buat organisasi. Kalau memang wartawan punya tanah kosong di kampungnya, ayo. Kami nanti yang bantu dari Pemdam Jaya, wilayahnya mana, kok di mana. Kami yang akan memfasilitasi. Itu tentu menggembirakan. Karena, pangan adalah kebutuhan dasar tiap orang. Dan, urban farming sebagai kegiatan pertanian di perkotaan, memang harus terus digelorakan. Terutama, untuk memotivasi warga, agar memanfaatkan ruang-ruang kosong untuk hal yang produktif. Tatap muka Kolonel Infantri Dekirayu Syahputra dengan Kesit Budi Handoyo, berlangsung di markas PWI Jaya, di lantai 9 Gedung Sasana Prasada Karya, Jalan Suryo Pranoto nomor 8, Jakarta Pusat. Kesit Budi Handoyo selaku Ketua PWI Jaya periode 2024 hingga 2029, sengaja mengundang Kolonel Infantri Dekirayu Syahputra selaku Kepala Penerangan Kodam Jaya ke markas PWI Jaya. Kesit berharap, PWI Jaya dan Kodam Jaya bersinergi, dengan tujuan agar pers berkontribusi lebih positif kepada masyarakat secara keseluruhan. Di kesempatan itu, Kesit memperkenalkan para pengurus harian PWI Jaya, yang baru saja dibentuk. Kami baru saja melaksanakan konferensi provinsi untuk pemilihan Ketua PWI Jaya periode 2024, periode 2029, yang dilaksanakan di Balai Kota tanggal 25 April. Ya. Pada saat itu ada 2 kandidat yang maju untuk pemilihan, dan alhamdulillah yang terpilih saya. Ya, jadi saya punya tanggung jawab untuk memimpin PWI Jaya ini hingga 5 tahun ke depan. Nah, di antara para pengurus yang hadir, saya akan perkenalkan dulu Pak Deki supaya lebih sayang lagi, karena kalau tak kenal maka tak sayang. Dari jajaran pengurus harian dulu, saya mulai dari sebelah kanan. Ini Mas Dar Edi Yoga. Beliau ini bendahara, ya. Nah, dia sehari-hari pemimpin redaksi media online askara.co. Saya anak buahnya dia, Pak. Saya soalnya wakil pemimpin redaksi di Askara. Nah, Mas Yoga ini sebelumnya pernah juga di pengurus PWI Pusat sebagai wakil bendahara. Jadi memang dia nggak jauh-jauh dari soal uang, Pak. Nah, kalau liputannya beliau rajin di lingkungan TNI, terutama di Mabes TNI, ya, Pak Yoga. Kakaknya tentara juga, Pak, tapi angkatan laut. Kemudian masih pengurus harian, saya lengkapin dulu, ada Pak Indra Utama. Nah, beliau ini wakil ketua bidang pendidikan. Beliau owner sekaligus CEO, ya, pemimpin redaksi juga, semuanya pokoknya diborong. Majalah Properti dan Bank. Jadi bergelutnya di bidang properti dan bank. Sama juga masih ada sangkut pautnya soal keuangan. Kemudian bergeser ke sebelah kanan. Nah, ini Tubagus Hadi. Beliau ini wakil ketua bidang kerjasama antar lembaga. Jadi kalau urusan-urusan kerjasama dengan antar lembaga, antar instansi, beliaulah yang maju lebih dulu. Kemudian di sebelahnya ini Pak Yusuf Ibrahim. Beliau wakil ketua bidang kesejahteraan. Bagiannya ini nanti mensejahterakan teman-teman wartawan.
anggota PWI Jaya nggak sejahtera, kita salahin dia. Beliau dari Kartini, Pak, Kartini Media, ya. Kalau Pak Deki suka lihat podcast di Spotify, ada namanya Spotify, itu membahasnya olahraga. Ya, kalau yang suka bola, Spotify, nah ini yang keroknya dia. Jadi kalau ada isu-isu soal bola yang agak-agak panas itu berarti provokatornya beliau di balik layarnya. Nah, kemudian ke sebelah kanan lagi ini ada Pak Bonar, namanya penerus Bonar. Beliau ini wakil ketua bidang advokasi. Jadi terkait dengan persoalan-persoalan masalah-masalah hukum lah ya, terkait dengan keanggotaan dan segala macamnya. Beliau saat ini di Majalah Keadilan sama Pak Anda Nababan. Kemudian di sebelahnya ini Pak Kadira, sudah kenal ya Pak ya? Dia nggak mau lepas dari saya dia Pak. Kemana saya pergi dia ikut. Pak Kadira ini sekarang jabatannya naik. Kalau di periode sebelumnya wakil bendahara, sekarang beliau wakil ketua bidang pembinaan daerah. Pak Kadira. Kemudian di belakang ada Mbak Haresti. Nah, Mbak Haresti ini sekretaris 2. Kemudian, ini MC-nya Pak Muhajar. Beliau sekretaris 1. Sekretarisnya Pak Arman Suparman kebetulan tidak bisa hadir hari ini karena beliau sedang ada tugas di Surabaya. Kebetulan beliau juga seorang advokat ya, jadi saat ini di Surabaya sedang berlangsung kongres KAI. Beliau sedang menjadi panitia dan peserta di sana. Itu dari jajaran pengurus harian. Masih ada nggak yang belum saya? Udah ya, pengurus harian sudah ya. Nah, selanjutnya Dewan Penasehat. Dewan Penasehat itu ketuanya hari ini sedikit terlambat. Nanti ada Pak Joni Hardoyo datang, tapi di sini ada wakilnya Pak Adi Wargono, ini wartawan senior Pak, wartawan senior kami. Periode lalu dia ketua Dewan Penasehat, sekarang turun, dia memberikan kesempatan kepada yang lebih muda menjadi ketua. Kemudian ada Cak Heri, nah, ini anggota Dewan Penasehat juga. Kemudian ada lagi Dewan Penasehat, belum ada ya? Haji Heru belum datang ya. Selanjutnya dari Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Kehormatan ini Pak Muhammad Yusuf Theo. Beliau berduet dengan saya waktu pemilihan. Waktu pemilihan itu memilih Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua PWI Jaya. Nah, beliau paketan saya, beliau yang terpilih. Kemudian ada Ibu Indawati. Beliau juga DKP sebagai sekretaris. Ada Pak Edison juga, Edison Siaan. Beliau juga di DKP. Kemudian dari seksi, mana seksi? Ada Ferry. Ferry ini seksi wartawan, ketua seksi wartawan kepolisian. Ferry Edianto Samosir. Ferry Edianto Samosir. Wakilnya ada Eka. Eka ketua seksi Hankam, wakil ketua seksi Hankam. Ya, ketuanya Bitor dari POI. Kemudian ada seksi apa lagi? Pak Bang Arahon, seksi kesejahteraan. Pak Bang Arahon kerjasama ya, terlalu banyak soalnya Pak. Terima kasih. Ada lagi yang belum saya sebutkan dan rekan-rekan yang lain yang sudah hadir pada acara kita hari ini. Jadi acara hari santai aja ya. Jadi ini adalah kunjungan perdana dari Kepala Penerangan Kodam Jaya, Kolonel Deki, berkunjung ke markas PWI Jaya. Kalau sebelum-sebelumnya kita yang rajin berkunjung ke Kodam Jaya, kita sering diundang, sekarang beliau yang kita undang ke sini. Jadi terima kasih Pak Deki atas kehadirannya. Semoga silaturahmi kita terus terjaga, dan tentu saja seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Ajay, sinergitas antara PWI Jaya dengan Kodam Jaya ini akan terbangun, apalagi dalam waktu dekat ini akan ada pilkada ya, pilkada di mana DKI, PWI Jaya juga diharapkan perannya oleh Menteri Dalam Negeri ya, PWI, untuk sama-sama mengawal pelaksanaan dari agenda pilkada di DKI Jakarta. Kolonel Infantri Deki Rayusyah Putra datang bersama jajarannya di penerangan Kodam Jaya. Ia juga memperkenalkan satu persatu tim kerjanya kepada pengurus harian PWI Jaya yang baru. Yang pertama Wakapendam, Letnan Kolonel
Eri, beliau selaku Wakapendam, Mayor Robert, beliau di bagian Istra, lagi di bagian Pensat yang membuat majalah dan yang lain-lain. Dan insya Allah 2 bulan ini akan pensiun. Kalau memang dibutuhkan di PWI, beliau siap katanya. Nah, gabung sini aja lah. Mayor Asep, beliau di bagian Kalaknis yang mengatur setiap harinya perputaran yang meliput siapa yang meliput Pangdam, Kasdam, Ibu Pangdam dan yang lain-lain, semua kegiatan selama tiap harinya berjalan. Iya, kalau mungkin di BI Korlap ya. Parlip. Ini ibu yang paling cantik di Pendam karena cuma hanya satu kami. Beliau paling cantik, beliau di bagian media elektronik, Bu Evi. Kebetulan juga sama-sama bang, kelihatan sama abang, orang Batak ya kan? Itu jadi. Iya, itu. Nah, terus Pak Imam juga beliau bagian di tuutnya Pendam yang mengatur masalah organisasi, personil dan yang lain-lain. Baik, terima kasih. Itu mungkin dari kami, perkenalan singkat. Tujuan kami kemari adalah melaksanakan silaturahmi selaku orang baru, apalagi di dalam organisasi TNI. Kami tidak seperti bapak-bapak, para senior sekalian yang memang berawal karirnya diawali dengan dari wartawan dan sampai dengan seterusnya. Otomatis kami perlu banyak belajar sekali lagi dari para senior, para anggota juga yang ada di lapangan pasti berkomunikasi langsung dengan para rekan-rekan bapak-bapak sekalian. Saya juga minta arahan juga dengan Pak Kesit dan juga Cak Heri.